Sedih gak sih gue kalau jadi kurir, gue udah gak bawa barangnya. Aku ingin membawa barang ini ke customerku. Waktu nyampe tidak sesuai. Ya, pulang lagi. Kecewa bro. Kurirnya balik ke rumah, ditanya istri, gimana pak pengiriman hari ini? Jangan tanya gimana hari ini, semuanya dibalikin. Sudah Mi, saya bilang sudah. Pak, saya ini cuma mau Sudah Mi, saya bilang sudah. Orang sudah bebas sini. Apa sudah? Kok jadi bapaknya emosi, kenapa? Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang di bulan Februari, dimana di Februari ini awal-awalnya aja ada beberapa berita yang cukup menghebohkan, mengagetkan, Salah satunya adalah tadi gue baru banget lihat di IG, ada orang, salah satu pemegang kekuasaan gitu, naik mobil, nabrak. Tapi waktu ditolongin sama warga, dia kagak pakai baju anjing. Kata gue, kok bisa lu kagak pakai baju kemana-mana? Bener-bener nggak pakai baju. Ada salah satu, kita nggak cari di sini ya, karena itu gue harus cari tahu dulu. Baru hari ini banget tuh. Kabarnya sebelum kecelakaan di sini sudah lebih dahulu menabrak pohon karena katanya sempat dikejar orang. Di Uber gitu. Ada salah seorang warga ditanya, ia melihat terdapat penumpang wanita tanpa busana yang keluar menuju rumah sakit. Iya, tidak ada pakai baju dan celana, bahkan sarung saya mau diambil buat menutupi saat masuk ke rumah sakit gitu. Apa yang terjadi? Kemungkinan besar di kepala gua adalah dia sedang melakukan hal-hal yang diinginkan, kemudian terpergok warga, kabur, nabrak pohon, dikejar lagi sama warga, nabrak lagi, akhirnya keluar. Oh iya, tidak pakai baju gitu. Masih didalamin sama pihak kepolisian, jadi nanti aja kita keluarkan. Untuk sekarang ada pembahasan tentang perkara COD-COD-an. Beberapa waktu lalu, video terakhir nggak sih? Ya. Salah satu video terakhir lah. Ada kejadian tidak mengenakan terjadi ketika lagi COD, di mana abangnya itu di gitu. YouTube sekarang sensitif banget bro. Di itu terus sampai abangnya masuk rumah sakit. Dan akhirnya jadi permasalahan yang cukup besar karena gue nggak tahu orangnya udah ditangkap apa belum. Pokoknya setelah itu terjadi si pelakunya langsung kabur gitu. Semoga mas-masnya baik-baik aja. Tapi tiba-tiba ada salah satu followers kita, Nata, yang memberitahukan bahwa COD udah bisa dicek dulu barangnya, kalau sesuai baru bayar. Permasalahan dari COD yang kita ingat bersama adalah banyak orang merasa barang yang diterima itu tidak sesuai, terus dikembalikan, yang mana dikembalikan dengan posisi sudah terbuka, dimana kalau sudah terbuka itu kurirnya tidak berani untuk menerima karena itu artinya barang udah jadi milik si siapapun yang beli dan kurir harus nombokin itu kalau si yang beli ini nggak mau bayar. Nah, kalau misalkan solusi dari Shopee adalah dibuka dulu, itu menjadi pertanyaan lainnya. Terus sia-sia dong yang diperjuangkan sama abang-abang kurir sejauh ini. Akhirnya kita bacalah bersama. Ternyata wilayah jangkauan Shopee COD cek dulu itu baru beberapa wilayah. Sumatera, Bali, NTB, NTT, plus Kabupaten Karawang. Kenapa ada Karawang di tengah-tengah? Di Twitter ada yang berspekulasi kalau jangan-jangan ini adalah alamat-alamat yang pembelinya itu pada kecot mulu gitu. Tapi ya kita nggak bisa sembarangan bilang kayak gitu kan. Dan ini baru berlaku hanya untuk Shopee Express. Jadi JNT, JNE segala macam itu belum. Jadi baru Shopee Express doang yang berani kayak gini. Mendukung pengembalian barang di tempat untuk metode pembayaran COD, khusus alamat pengiriman Sumatera, Maluku, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTT, NTB, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja. Kenapa banyak amat Karawang? Pembeli dapat membuka paket sebelum membayar dan mengembalikan paket COD apabila tidak sesuai deskripsi atau foto produk. Kamu tidak perlu khawatir karena program ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan. Repot sih kalau kayak gitu ceritanya. Tidak mempengaruhi tingkat barang yang dikembalikan. Program ini telah diadakan sebelumnya di area dengan cakupan yang lebih kecil. Oh, trial and error dulu mereka. Tapi ini dari Shopee Express ya pengirimannya. Kurir menjelaskan instruksi pembukaan paket COD. Pembeli membuka paket, pembeli mengecek apabila sesuai, bayar. Apabila paket COD tidak sesuai, pembeli dapat mengembalikan paket kepada kurir.
Sedih gak sih gue kalau jadi kurir, udah gue bawa barangnya, aku ingin membawa barang ini ke customerku. Waktu nyampe tidak sesuai, ya pulang lagi. Kecewa bro. Cek dulu memiliki klaim 100% tanpa biaya tambahan untuk pengiriman dengan jasa kirim Shopee Express hemat, same day, standar. Gue nggak tahu apakah nantinya ekspedisi-ekspedisi lain akan melakukan hal ini atau tidak. Cuman ya. Oh tapi ada ini, perlindungan penjual dari pembeli COD. Shopee melindungi penjual dari penolakan paket. Pembeli yang menolak paket sebanyak 2 kali dalam 60 hari terakhir akan otomatis terblokir dari opsi COD bayar di tempat selama 60 hari setelah penolakan kedua. Pembeli juga akan diblokir dari opsi COD apabila pembeli merusak bungkus dalam, bungkus barang atau paket, atau tidak mengikuti instruksi pengembalian barang. Ribet juga ya. Kata gue aturan yang kemarin udah cukup. Ini bukankah pada akhirnya yang ketumpuan adalah penjual? Enggak juga sih kalau ada jaminannya mah. Tapi rada capek sih. Rada capek, maksudnya kita udah ngebungkusin barang cakep-cakep, dikirim waktu balik dah. Kurirnya capek nganter, penjualnya capek ngebungkus lagi. Ini gue nggak tahu sih. Ya bener nih kalimat orang-orang, bener kesian aja gitu, udah capek-capek nganter, ada waktu sama bensin yang kebuang juga, malah bawa balik lagi. Kurirnya balik ke rumah, ditanya istri, gimana pak pengiriman hari ini? Jangan tanya gimana hari ini, semuanya dibalikin. Nggak mungkin gitu sih, nggak mungkin gitu. Cuman gue lagi ngebayangin. Anggap aja ini antisipasi dari Shopee, karena tentu saja ada pembeli-pembeli yang kelakuannya kayak tai kemarin itu. Oknum pembeli, oknum nyebutnya. Iya, kebanyakan Shopee. Ada Shopee, ada Lazada waktu itu, seingat gue. Terus ada juga beberapa penjual yang emang rada wadau. Yang waktu sumpah gue pernah nemu di Tokopedia, ada orang tulisannya kayak jual VGA bla 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 bla, pokoknya RTX berapa gitu. Terus di paling ujung kata itu ada dalam kurung, boxnya aja harganya 500.000. Men, apapun yang terjadi men, berperilaku baiklah kepada kurir, berperilaku baiklah kepada yang jual, dan yang jual tolonglah jangan jual barang-barang yang mystery box isinya barang-barang emang pengen dibuang. Atau kalau bisa lu kayak jadi mas-mas ini nih, tuh. Review udara dari kota Bekasi, harganya 5.000 doang, 5.000 untuk udara dari Bekasi. Nah, ini lu COD dah nih. Beneran dipaketin, astagfirullahalazim. Sorry nggak bisa full soalnya TikTok di gua error, gua nggak tahu kenapa. TikTok menolak untuk gua bahas sepertinya. Udara sehat 10.000. Sehat itu mahal men. Nih bener nih. 1/4 liter 10.000, mahal. Ready stock bisa delivery same day. Ya mungkin kesegarannya beda. Segar, tingkat kesegarannya. Konsepnya sama, tinggal napas sebetulnya. Ini apa deh? Paket. Patokan rumahnya apa? Bang, bisa hari Rabu aja nggak? Soalnya duitnya adanya hari Rabu. Lah, belum ada duit kenapa pesen? Iya, gue kira sampainya barangnya Rabu. Lagian suka-suka gue lah. Yang penting gue bilang ke lu duluan biar lu nggak repot ke rumah orang. Elah, capek banget. Goblok. Ya enggak, maksud gue kalau kata gue mah ya pesen kalau lu ada duitnya. Bukan lu main tebak-tebak buah manggis. Wah, kira-kira abangnya nyampe kapan ya? Wah, saya baru ada duit Rabu, semoga dikirimnya Rabu, dikirimnya Senin, panik lu. Giran ada pengiriman kelamaan lu marah-marah. Wah, orang ngirim paket lama banget ya, giran kecepatan gak punya duit. Otak lu rusak. Masalahnya dia ngegas, lagian suka-suka gue lah. Suka-suka gue, biji mata lu kendor. Biji lu gue lipet. Sulit ya. Anyway, ada sebuah pembahasan yang sebenarnya video footage-nya tuh nggak bisa gue kasih tahu banyak ke lu karena pembahasannya ini cukup panjang. Jadi intinya ada sebuah video yang menunjukkan seseorang melakukan kekerasan, di mana kekerasannya ini cukup parah kayaknya kalau dipikir-pikir, karena abangnya tuh sampai yang sampai keliengan gitu loh. Hampir
Abangnya bahkan bilang hampir pingsan karena kejadian itu. Kejadian itu sendiri terjadi pada tanggal 30 Januari 2022 di depan toko Mr. DIY daerah Jalan Adi Pangaru, Kelurahan Tedaupu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Kelihatan dari CCTV menunjukkan ada juru parkir yang lagi berusaha buat mindahin mobil. Ini kan lagi mindahin mobil yang hitam ini. Tiba-tiba ada seseorang yang langsung mendorong juru parkir tersebut dan langsung meninju dari belakang. Ada videonya juga, mas-mas yang terduga melakukan kekerasan ini sedang berdiskusi dengan manajer Mr. DIY. Oh, ini bagi emailnya ini sampai mana? Bertanya dulu. Bahkan email kita kalau bicara tolongan, emailnya itu nggak ke situ. Itu email itu, jangan gitu dong. Kalau mau berdebat, anda kalau mau berdebat silahkan ke sana ke DPR. Ayo kita berdebat di sana. Mau nggak berdebat masalah itu? Oh, ini mobilnya dia yang ini ya, yang oranye. Mobil dia yang oranye, bukan yang hitam. Sudah, Mi. Dengar dulu, Ya, Pak, saya sudah, Mi. Sudah, Mi. Saya bilang sudah. Pak, saya ini cuma mau Sudah, Mi. Saya bilang sudah. Orang sudah bebas sini. Apa sudah? Kok jadi bapaknya emosi? Kenapa? Intinya gini, semuanya bermula. Ini kan ada klarifikasi dari si mas-masnya ini kan, mas-mas yang ini, mas-mas yang tadi. Klarifikasi ini menjelaskan kalau awalnya terduga itu lagi mau parkir. Jadi ada pernikahan di dekat situ, pernikahan abangnya katanya. Terus dia mau numpang parkir. Pas lagi parkir, mobil dia diketok kacanya sama juru parkir. Habis itu abang ini turun buat nemuin juru parkir tersebut. Izin mau parkir di sana karena deket jaraknya sama gedung pernikahan. Udah bilang kayak gitu tuh di tempat yang oranye tadi. Mana sih yang oranye? Nih, mobil dia yang oranye ini. Nah, menurut penuturan si masnya ini, juru parkir itu ngomong sesuatu yang gak enak. Akhirnya membuat cekcok antara keduanya, antara abang itu sama juru parkirnya. Terus tiba-tiba ada dishub, misahin mereka, dishub yang tadi itu. Akhirnya abang ini pergilah ke acara nikahan setelah dilerai gitu, dipisahin. Tapi pas abang ini lagi pergi, abang ini bilang dikatain sama juru parkirnya. Dia waktu lagi jalan tuh kayak, menurut penuturan si masnya ini dikatain, pakai kalimat yang menyinggung siri dia. Ini ditemukan di Google, jadi lu bisa koreksi gue kalau gue salah yang orang asli Bugis. Tersinggung yang in a way tersinggungnya tuh sampai ke secara budaya ini tidak bisa diterima banget nih gitu, kata perkataannya gitu menurut penuturan masnya. Akhirnya abangnya ini pergi ke nikahan, selesai dari pernikahan, mungkin karena ngelihat muka tukang parkirnya terus masa itu lagi, langsung ditendang, ditinju loh. Dan dia bilang dia ngelakuin itu secara hilaf karena lagi emosi. Sebelum saya naik ke gedung, si juru parkir ini meneriaki saya, "Asomu tuh, taruh lir ke anggotaku." Nah, namanya di Pakasiri. Jadi sebagai lelaki Kecamatan Gilirang, saya juga tidak mau di Pakasiri seperti itu. Jadi saya naik gedung, setelah naik di gedung, karena saya tidak ingin membawa masalah saya di gedung, di acara pernikahan, di acara di acara pernikahan abangnya. Akhirnya dikelarin dulu pernikahannya, salam-salam, baliknya baru tuak gitu. Terus karena ada kejadian tersebut, manajer tokonya nyamperin, terus nanya, mana dishub sama yang punya mobil, parkirnya nggak sesuai aturan. Dan abang ini dibalas, mohon maaf ibu, kalau berbicara peraturan, apakah bahu jalan itu masih masuk IMB atau izin mendirikan bangunan? Intinya itu lahan punya siapa gitu, dia nanya gitu. Dari toko tersebut atau enggak gitu, itu masuk IMB dari toko tersebut atau enggak? Kalau enggak berarti itu jalan umum, berarti saya bisa pakai karena saya bayar pajak gitu kalimatnya. Abangnya ini sih bilang katanya dia pengen ketemu sama juru parkirnya gitu. Tapi di sisi lain ketika abangnya klarifikasi, juru parkirnya juga ikut klarifikasi. Mungkin bisa dijelaskan kronologis kejadian, Pak? Kan mau ke pesta, Pak. Iya. Mau ke pesta, dia parkir di pas mau masuk toko. Jadi saya arahkan, bilang, "Kak, maju sedikit supaya nanti ini tuh mobil pelanggan mau keluar tidak menghalangi di mobil kita." Betul, karena kan itu gedungnya orang usaha gitu, takutnya ada orang keluar masuk, takutnya menghalangi. Make sense, masuk. Nah ini kan areanya toko. Iya. Menurut saya kan yang bertanggung jawab di sini. Akhirnya dia panggil disub, belum bisa katanya panggil disub. Awalnya begitu, Panggil disubnya itu. malah disub
Bukannya marah Pak, kasih solusi. Nggak ada solusi yang Tidak dikasih ada. ke sama Aris. Malah dia biarkan saja. Pergi di pesta, tanya mi juga, bilang Kak kalau begitu kasih mi saja kalau kunci mobil tak. Oh, kalau enggak kasih aja kunci mobilnya biar saya yang pindahin. Kasih doang. Biar dipindahin di Dia, sebelah. dia tidak kasih. Tidak mungkin bagaimana. Itu mobil pelanggan lagi mogok. Iya. Jadi saya dorong mundur. Setelah itu saya dorong mundur, dia belum bunyi, saya mau dorong ke belakang. Nah di situ kejadiannya. Tiba-tiba langsung Tiba-tiba dipukul. di Tiba-tiba sementara saya mendorong mobil, saya spontan begitu. Berapa Tiba-tiba kali sih saja. dipukul Pak? Ditendang 1 kali, dipukul dari belakang 1 kali. 1 kali. Setelah dipukul apa dia? dari bilang? belakang. Ya, udah. Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Nah iya, untuk yang perkara mengumpat itu tidak dijelaskan. Nah jadi kita nggak tahu nih. Intinya lu dapat 2 sudut pandang. Jadi awalnya si orang ini datang, abang juru parkirnya kayak, tolong bisa dipindahin takutnya nggak ganggu. Namanya kayak enggak, bentar doang ini soalnya istri saya lagi hamil segala macam mau naik ke atas. Nah terus masalahnya gini, segimanapun kita berusaha untuk yang apalah segala macam, orang pasti kayak gitu ada penyebabnya gitu. Nah penyebabnya apa? Ini masih dipertanyakan karena yang satu bilang katanya dikatain, yang di sini belum nyampe nih tiba-tiba videonya udah kekat. Tapi akhirnya kejadiannya itu. Nah yang lucunya adalah kan ada bagian pihak dishubnya datang terus marah-marah ya. Tiba-tiba keluar surat peringatan yang menjelaskan pihak dishub tadi sudah diberikan sanksi, ditarik kendaraan dinasnya, terus surat teguran dikasih, terus dapat menjadi dasar penjatuhan sanksi disiplin sebagai PNS apabila yang bersangkutan tidak menunjukkan perilaku yang baik dan mematuhi surat teguran ini. SP1 nggak sih ini hitungannya? Nah, kasus ini juga lagi diselidikin lebih lanjut sama pihak yang berwajib. Kalau dari 2 video klarifikasi nih, dua-duanya emang ngejelasin apa yang terjadi, tapi kayak ada yang beda gitu. Nah cuman beberapa waktu lalu ada salah satu postingan di Instagram yang memberitahukan setelah gelar perkara, polisi tetapkan status tersangka kepada si mas-mas yang punya mobil di awal itu. Karena emang itu masuknya udah kekerasan gitu. Kan kalau kekerasan udah gampang. Dan tadi ada di kolom komentar ada yang lucu dah. Bukan lucu in the way lucu sih, tapi kayak just info, terdengar kabar kalau Bapak Jukir ini adalah keluarga MA Pusat dan beliau yang menyuruh langsung untuk melapor. Kabar ya. Kabar. Ini tuh kayak Naruto lawan Sasuke. Sasuke kan backupannya Itachi, tapi Naruto kan backupannya Hokage gitu loh maksud gua tuh. Ayo lanjut. Oh, ini baru 21 jam yang lalu. Betul, saat ini pelaku sudah ada di ruang tahanan. Pelaku ditahan dengan hukuman penjara 2 tahun 8 bulan sesuai pasal 351 ayat 1. Ditetapkan sebagai tersangka. Ancam tikang tuh. Hah? Dari rekaman CCTV beredar ternyata sempat mengancam korban dengan senjata tajam yang terselip di pinggangnya. Ya Allah. Masalahnya mau udah kekerasan, pengancaman itu udah 2 pasal itu. Menurut pengakuan korban atau tukang parkir, Suwani, dirinya sempat diancam ditikam. Iya, saya dengar pelaku bilang nanti saya ditikam. Kemudian korban pun masuk ke toko menghindari pelaku. Saya langsung masuk ke toko untuk menghindar dan menyampaikan ke staf. Ya, kalau begitu mah udah beda ceritanya, bro. Itulah kenapa ketika kita lagi emosi ya kawan, kontrol emosi yang baik, anger management dicoba yuk gitu. Jangan langsung main bakbuk gitu. Kita tunggu kelanjutan ceritanya. Lalu bahas selanjutnya datang dari Twitter, di mana perkaranya sudah dari hampir seminggu yang lalu tapi masih gede sampai sekarang. Pasti ada beberapa omongan gak enak lah. Segimanapun nikahan lu ya, pasti lu akan ngedenger beberapa omongan yang gak enak gimana pun itu. Tapi kalau salah satunya adalah ini, bacot udah gitu doang. Lu bacot lu tuh gak diajak masukin meme yang itu, Ban. Lu tuh gak diajak. Udahlah diem.